Indonesia tahun ini berada pada indeks kerukunan tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia, ya kan. Nah, betul, kami juga membaca itu tren universal sekarang ini ada ingin berketuhanan tanpa beragama. Itu kan esensinya kan. Aku percaya ada Tuhan tapi saya nggak beragama. Beragama itu kan saling gontok-gontokan, saling perang dan satu sama lain. Karena yang muncul Itu kan. Jadi saya kira juga tidak bisa lari dari kenyataan. Bahwa kalau kita bicara tentang ketuhanan pasti bicara tentang agama, ya kan. Jadi saya kira bukan persoalan agamanya yang menjadi masalah, egoisme kita yang menjadi masalah. Ya. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji dan ini saya Firda, Prof. Firda. Kita di Good News from Indonesia dan terima kasih karena Prof. Nasar sekarang ada di program Good Talk. Good Talk itu obrolan baik-baik. Jadi apapun isunya kita obrolin secara jernih dan baik-baik. Kira-kira kayak gitu. Jadi apa adanya lah. Apa adanya. Jadi kita teman-teman GNFI, kita lagi ada di Kementerian Agama. Sekarang sama Pak Menterinya langsung, yang Prof. Nasar ini sekaligus jadi Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan kita ada di selasarnya, bukan di ruang kerja atau di ruang penerimaan tamu, tapi tadi ketika kita masuk sini ada gambar ini dan kita merasa adem sekali nih Kementerian Agama. Rukun, dan ternyata rukun menjadi salah satu kata kuncinya ya Prof ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu Prof, sebenarnya banyak juga yang masih bertanya-tanya, sebenarnya Kementerian Agama itu ngapain sih? Kok sampai ada Kementerian Agama yang mengurusi agama? Emang perlu seperti itu ya Prof ya? Mungkin bisa nih. Bagus sekali pertanyaan itu ya. Ini sejarahnya panjang ya. Dulu Kementerian Agama itu gak terbayangkan ya. Mulai terbayang itu ketika ada persoalan konseptual muncul. Tadinya kan Piagam Jakarta itu ya, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ada kelompok dari Indonesia Timur, dari Ambon, keberatan dengan frasa itu. Kami nggak merasa terwadahi. Ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya keberatan itu disampaikan kepada penggagasnya Dewan Konstituan, kalau saya nggak salah pada waktu itu ya. Dan di situ ada kiai, ada 2 kiai, termasuk kiai kakeknya Gus Dur ya, Kiai Haji Wahid Hashim ya. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Oke, digantilah singkatnya Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu dalam Piagam Jakarta kan. Kemudian diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal kita di Indonesia ini adalah negara mayoritas mutlak muslimnya kan pada waktu itu. Sampai sekarang sih sebetulnya. Kita tidak menjadi negara muslim, negara Islam. Tetangga kita di Malaysia itu umat Islamnya hanya sekitar 60%, bukan 87%, tapi Islamnya menjadi agama official, agama negara. Agama negara. Nah kita enggak, tapi agama diposisikan sama semuanya fungsinya, mulai dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ya Islam belakangan Konghucu. Nah, tapi ada kompensasinya Kementerian Agama untuk memberikan perhatian khusus terhadap kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai nanti terjadi persoalan akan datang, loh kok kami mayoritas, tapi kami nggak diberikan hak yang khusus. Tentu untuk mengatur pertanyaan-pertanyaan mendasar dan dengan turunannya nanti akan datang, kalau begitu perlu dibangun Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam, tapi Kementerian Agama yang akan mengatur relasi antar
sesama umat beragama di Indonesia, relasi antara umat Islam Indonesia, umat Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan negara Republik Indonesia. Jadi antara umat negara dengan negara itu. Nah, jadi itulah Kementerian Agama. Dulu Kementerian Agama itu termasuk di dalamnya juga ada peradilan agama, persoalan perceraian, persoalan pengadilan agama, semuanya di sini dulu. Kemudian disatukan di bawah Mahkamah Agung. Ya, kemudian Kementerian Agama juga dulu itu jaminan produk halal, sekarang menjadi semacam ada otonominya tersendiri. Haji baru saja lepas, ya kan. Kemudian juga wakaf ada undang-undangnya tersendiri, badannya tersendiri. Zakat memang sebelumnya sudah ada kan. Jadi boleh dikata bahwa Kementerian Agama itu tinggal mengurus urusan bimas Islam dan pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan yang lainnya yang ada, ya kan, serta kerukunan. Nah, jadi keberadaan Kementerian Agama ini sangat penting, ya. Tidak bisa ada pemikiran bahwa dihilangkan Kementerian Agama. Kalau menghilangkan Kementerian Agama, artinya kita menghilangkan persepakatan para founding fathers kita. Kehadiran Kementerian Agama itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses peralihan Piagam Jakarta ke Pancasila, ketuhanan dengan kejujuran menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini panjang sejarahnya, ceritanya. Saya kira kita lebih berbicara ke hal yang lain, karena itu bisa dibaca di buku-buku kan. Ada sumbernya kok itu. Baik, berarti memang fokusnya kalau sekarang itu kan berarti agama itu adalah sebuah aset yang sangat besar, modal bangsa gitu kira-kira ya. Dan keberagamaan kita juga sangat besar di Indonesia gitu. Sehingga ini bisa menjadi potensi untuk penggerak kemajuan barangkali gitu ya. Ya, tapi juga ada tantangannya. Tergantung. Jadi agama itu bisa, agama itu seperti nuklir. Nuklir? Iya. Serem nih bilang. Kalau tidak mau serem, agama itu seperti pisau bermata dua. Wah, masih serem itu, Prof. Agama seperti nuklir. Nuklir itu apa fungsinya? Itu memberikan pembangkit listrik yang paling murah sekarang ini adalah uranium, tenaga nuklir itu kan. Maka itu negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, China, kemudian Israel, ya India, Pakistan, kemudian Iran, tapi belum dapat izin untuk melakukan hal lebih jauh, ya kan. Tapi negara-negara nuklir itu bisa kita lihat seperti di Jepang juga, ya. Nah, jadi Jepang masih dulu anti nuklir, ya kan, karena dihancurkan oleh nuklir. Ya, tapi yang jelas bahwa negara-negara besar itu menggunakan pembangkit listriknya itu dari uranium. Uranium itu nanti diproses menjadi nuklir, ya. Bahkan juga kapal induk Amerika itu kan kecepatan super tinggi itu menggunakan tenaga nuklir, ya kan. Jadi sangat efisien. Tapi juga nuklir bisa membahayakan, ya kan. Seperti Hiroshima Nagasaki itu hancur, ya kan, gara-gara nuklir. Nah, pisau bermata dua, kalau kita salah, kita yang kena. Tapi kalau kita pintar memanfaatkan, sasarannya yang kena. Jadi agama itu sangat penting kalau kita pintar mengelola, memanage agama itu dengan baik. Ya, bisa menjadi motivator yang amat dahsyat. Komando Allahu Akbar-nya Bung Tomo itu mengusir penjajah. Keteter itu penjajah itu. Mati syahid kan. Itu motivasi agama. Kalau bukan motivasi agama, Indonesia belum merdeka loh. Ya, apa artinya bambu runcing? Apa artinya tombak melawan pesawat jet tempur, ya? Tapi kekompakan bahasa Indonesia ini, terutama dengan menggunakan bahasa agama, ya, ish kariman au mut syahidan, ya, hidup mulia atau mati syahid. Nah, jadi itu motonya para pejuang kita dulu, sehingga orang itu dimotivasi oleh agama, pergi berperang, ya kan? Itu jihad bisa bilang. Belum tentu dilihat oleh Belanda, oleh musuh. Dilihat belum tentu ditembak. Ditembak belum tentu kena, ya kan? Kena belum tentu mati. Kalau mati syahid. Orang nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Itu motivasi agama.
Nah, dulu saya ingat zamannya Pak Harto. Pertumbuhan penduduk kita itu dahsyat. Bayangkan dahsyatnya penduduk Indonesia pada waktu itu kalau dibiarkan itu luar biasa. Sawah tidak cukup untuk memberi makan penduduknya. Karena tidak seimbang antara sumber makanan perolehannya itu daripada mulut yang mau dikasih makan. Maka tidak ada cara lain. Maka kita harus membuat semacam program keluarga berencana. Pak Haryono Suyono masih hidup loh. Itu mencoba dengan memberikan perhatian, tapi nggak bisa. Karena tidak menggalang, bahkan dihadang oleh umat beragama. Wah, itu bertentangan dengan ajaran agama. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Tapi begitu dia merangkul agama, sebaliknya terjadi. Ada fatwa majelis ulama, ada respon daripada pimpinan agama. Harus didukung. Keluarga berencana ini harus. Maka itu Indonesia itu berturut-turut berapa tahun itu mendapatkan piala atau penghargaan dari PBB. Kependudukan. Karena keberhasilannya mengendalikan jumlah penduduknya, ya kan. Itu kenapa? Karena motivasi agama. Jadi itu motivasi agama yang positif, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang juga muncul sebaliknya. Apa yang pernah terjadi di Poso, di Ambon, juga di sebagian terjadi di Kalimantan. Ya, wah itu bunuh-bunuhan tuh. Karena motivasi agama kan. Nah jadi kita perlu memanage agama ini. Kerukunan itu berkontribusi besar. Tidak ada artinya perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Tidak ada artinya Indonesia ini kalau tanpa kerukunan. Makanya itu orang berbicara tentang kerukunan, maka itulah salah satu fungsinya Kementerian Agama. Kementerian Agama ini paling bertanggung jawab untuk urusan kerukunan. Ya, tidak ada artinya sebuah kemerdekaan tanpa kerukunan. Tidak ada artinya kekayaan negara yang kita miliki tanpa kerukunan. Nah, di sinilah pentingnya Kementerian Agama. Nah, kita bersyukur karena indeks penilaian Indonesia tahun ini berada pada indeks kerukunan tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia, ya kan. Jadi Kementerian Agama mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah banyak sekali penghargaan yang kita peroleh selama ini karena faktor dari kerukunan. dalam dan luar negeri. Dari lembaga-lembaga nasional, internasional. Kementerian Agama mendapatkan apresiasi ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini. Kementerian Agama mampu menghadirkan sebuah janji politiknya akan menciptakan sebuah kerukunan yang sejati. Kalau bicara kerukunan itu kan memang indah ya, Prof. Tapi kan di lapangan kadang-kadang ya masih namanya sendok garpu aja bisa aja berdenting gitu kan. Gimana caranya untuk mewujudkan kerukunan itu? Nah, operasionalisasinya, Prof. Ada seninya. Ada seni. Negara yang paling plural di kolom langit ini adalah Indonesia. Coba cari negara mana yang paling plural. Etnis, agama. Iya. Dari segi pulaunya lebih 15.000. Etniknya, bahasanya, agamanya, kepercayaan lokalnya. Luar biasa. Tapi pada saat yang bersamaan kita bisa menawarkan kerukunan di mata dunia. Nah, kita termasuk indeks yang kedamaiannya lebih tinggi dari segi antar umat beragama ini. Nah, karena itu ada seninya bagaimana caranya mengatur supaya terjadi kerukunan. Dari poin kami ya kita bersama para pendahulu kami Kementerian Agama ini memperkenalkan apa yang kita istilahkan dengan konsep kerukunan antar umat beragama yang disebut dengan trilogi kerukunan. Kerukunan internal umat beragama, misalnya NU, Muhammadiyah dan lain-lain, jangan gontok-gontokan. Denominasi Katolik lebih, Protestan lebih 300, jangan sikut-menyikut, ya kan. Demikian pula agama lain. Nah, kemudian kerukunan antara umat beragama, ya, satu agama dengan agama yang lain, itu kerukunan antar umat beragama. Kemudian kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, jadi segitiga kan. Itu namanya trilogi kerukunan. Di level paling bawah juga kita kenal dengan FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Jadi kalau ada konflik yang terjadi, yang pertama turun itu adalah FKUB. Di situ ada Islamnya, Protestannya, Katoliknya, Hindu, Buddha, Konghucunya. Ya, biasanya lebih efektif daripada polisi itu sendiri. Karena polisi itu kan
Ya, yang membunuh harus tangkap ya kan. Kalau ini jangan dulu, kita adakan dulu persaudaraan dulu, al-ikha ya kan. Nah, baru itu kita lakukan tindakan-tindakan sebelumnya, sesudahnya. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan pendidikan agama. Pendidikan agama itu inklusif. Setiap pengajar agama apapun agamanya tidak boleh mengajarkan kebencian satu sama lain. Sebaliknya kita harus mengajarkan rasa cinta satu sama lain. Itu juga sangat efektif. Kurikulumnya kita atur sedemikian rupa. Ini terutama periode kita ini kan sekarang kita ada kurikulum cinta kan. Kurikulum cinta ya tuh. Nah, Menarik itu. kurikulum cinta itu begini. Jangan sampai guru agama kita itu tidak sadar atau sadar. Bukannya mengajarkan rasa cinta, karena intinya kan agama itu adalah cinta. Malah justru mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Itu kan berbahaya ya. Nah, itu kurikulum cinta kita formalkan. Ada lagi yang disebut dengan ekoteologi. Jadi ekoteologi itu pengembangan daripada trilogi jilid 1. Trilogi jilid keduanya ini kerukunan antar sesama umat manusia. Apapun agamanya, apapun etniknya, berapapun umurnya, jenis kelaminnya, apapun keluarga negaranya. We are the same, walaqad karramna bani Adam. Humanity is only one, there is no colors ya kan. Dan yang kedua, kerukunan antara manusia dengan alam semestanya. Ya, karena kalau kita merusak alam, kiamat pasti datang lebih awal ya. Maka itu manusia harus rukun dengan lingkungan alamnya. Dan kerukunan antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi man, nature, and God. Inilah kerukunan jilid 2 ya. Jadi insya Allah kita kerukunan internal umat beragama nggak ada isu. Kerukunan antara umat beragama sudah nggak ada isu. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah dari semua isu ya kan. Nah yang ada isu sekarang ini seperti tadi, isu lingkungan hidup. Maka itu kita harus menggunakan bahasa agama. Karena bahasa agama lah yang paling efektif untuk menyadarkan orang berlingkungan hidup dia kan. Ya. Penyadaran masyarakat terhadap lingkungan itu tidak terlalu efektif menggunakan bahasa hukum. Tidak terlalu efektif menggunakan bahasa politik atau bahasa birokrasi. Yang paling efektif itu bahasa agama. Karena berdosa loh kalau membunuh hewan tanpa tujuan. Berdosa kalau menebang pohon, membakar pohon tanpa ada tujuan. Ya, jadi harus kita bersahabat dengan alam. Dan himbau yang paling efektif itu adalah bahasa agama, bukan bahasa politik. Nah inilah peran kita di Kementerian Agama ini. Bagaimana menyadarkan masyarakat itu untuk melestarikan lingkungan alam. Dan tentu yang paling penting juga, setelah manusia rukun dengan alam, manusia alam ini harus efektif dirukunkan dengan Tuhan. Jangan sampai nanti kita menjadi sekuler, tidak ada tempatnya agama dalam hati dan pikiran kita. Akhirnya juga bermuara kepada dehumanisasi dengan versi baru. Ya kan? Itu juga tadi sekuler juga ada yang menarik di anak muda nih Prof. Sekarang itu tidak sedikit anak muda yang dia mencari makna hidup di luar dari agama gitu. Jadi terkadang dia merasa dia spiritual, tapi di waktu yang bersamaan dia tidak religius gitu Prof. Nggak harus lewat agama untuk. Iya. Ya, tergantung definisi agama itu apa. Kalau yang dimasukkan sebagai ontologi agama itu adalah agama itu sistem ajaran yang dibawa oleh pembawa ajarannya sendiri, dipertahankan secara turun-temurun seperti Islam, Protestan, ada pendirinya kan. Nah, betul. Kami juga membaca itu tren universal sekarang ini. Ada ingin berketuhanan tanpa beragama. Itu kan esensinya kan. Aku percaya ada Tuhan, tapi saya nggak beragama. Beragama itu kan saling gontok-gontokan, saling perang dan satu sama lain. Karena yang muncul itu, itu yang kan terlihat. Jadi saya kira juga tidak bisa lari dari kenyataan. Bahwa kalau kita bicara tentang ketuhanan pasti bicara tentang agama ya kan. Jadi saya kira bukan persoalan agamanya yang menjadi masalah. Egoisme kita yang menjadi masalah ya. Jangan salahkan agama, tapi ada orang nggak tahan dengan ego-ego sektoral, ego-ego kultural, dan egosentrisme. Jadi sesungguhnya persoalannya bukan pada agamanya, tapi orang yang beragamanya itu sendiri. Ada garis keras, ada teroris, atas nama agama. Jadi bukan agama yang salah. Dia keliru dalam memahami ayat-ayat agama ya kan. Jadi anak muda juga perlu wise gitu ya. Jangan menyamakan antara agama dengan
umat beragama. Hmm. Jangan menyamakan antara Islam dengan orang Islam. Hmm. Lain kan? Orang Islam itu teroris. Islam itu bukan teroris. Orang Islam ada yang teroris, ada yang sangat baik, ya kan? Sama juga agama lain. Agama Hindu ada terorisnya juga. Semua agama itu pernah punya sejarah terorisme. Tapi lain agama, lain orangnya. Jadi yang teroris itu orangnya, bukan agamanya. Nah, salahnya kalau kita mengeneralisir bahwa agama tidak ada bedanya dengan agamanya. Jadi lain agama, lain umat beragama. Iya. Nah, umat beragama itu orangnya, agama itu konsepnya. Mungkin ini juga, Prof. Ini menarik karena harusnya seperti itu ya, pandangan dan suara jernihnya seperti itu. Tapi kan kita hidup di dunia yang sekarang itu untuk jernih sulit. Media sosial, informasi, dan itu menjadi konsumsi utama bagi kita saat ini. Yang kita lihat ya orang beragama itu ya seperti itu, sehingga di tengah situasi yang seperti itu keruh, akhirnya generalisir pada lupa membedakan antara umat beragama dan agama itu sendiri. Itu karena kita terlalu instan memahami agama. Nggak mau repot mempelajari agama, akhirnya mengeneralisir antara agama dengan umat beragamanya itu sama. Jadi saya kira secara akademik juga nggak benar asumsi seperti itu. Bagaimana kita bisa menyalahkan antara orang dengan agamanya itu ya. Coba kita jangankan orang Indonesia itu kan ada kulturnya. Begitu ada orang yang berkultur barat datang ke sini telanjang. Mereknya apa itu? Orang Indonesia, ya kan? Wah, Indonesia kok begitu, gampang sekali berubah. Ya, sebelum ke barat sekolah tertutup, tapi begitu pulang terbuka gitu. Yang salah itu budayanya atau orangnya kan? Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan, tetapi harus kita mampu melakukan distingsi antara keduanya. Ya kan? Jangan mengeneralisir bahwa agama itu sama dengan umatnya. Masa Nabi disamakan dengan Fir'aun? Ya kan? Fir'aun manusia, Nabi Musa adalah manusia juga. Satu yang berpegang kepada agama yaitu Nabi Musa, satu anti agama yaitu Fir'aun. Nah, jadi kalau ada bentrok antara umat beragama, jangan salahkan agamanya. Misalnya Israel, identik dengan Yahudi. Loh kok bermusuhan dengan Palestina, identik dengan Islam. Akhirnya kita loncat berpikirnya, Islam melawan Yahudi. Kok bisa? Padahal Yahudi itu dari Tuhan. Agamanya juga Taurat dari Tuhan yang sama kan. Quran juga dari Tuhan yang sama. Nabinya pun juga nabinya Allah. Kok kenapa bisa perang? Nah, jadi pemahaman kita terhadap nilai ajaran agama ini menjadi faktor terjadinya konflik. Ya kan? Jadi masalah understanding, masalah penafsiran di situ itu. Jadi jangan terlalu kita jump conclusion bahwa memang agama jelek, nggak usah bubarin agama. Jangan membunuh tikus dengan cara membakar lumbung. Padinya kan berharga, yang perlu dibunuh itu tikusnya. Nah kalau seperti cara berpikirnya tadi, wah ini agama menyebabkan korban teroris, agama menyebabkan perbedaan pendapat. Ya, nanti giliran berikutnya itu adalah filsafat juga harus dihilangkan. Ya, karena filsafat orang itulah yang membuat orang itu juga bisa berbeda pendapat. Lama kelamaan kulturnya, kultur Jawa dengan kultur Batak. Jadi bentrok penyebab lagi. Jadi bahaya cara berpikir seperti itu. Ya. Tapi kalau di sekolah itu kadang saya merasa kurikulumnya itu terkadang kaku gitu, Prof. Nah, bagaimana sih strategi dari Kementerian Agama ini biar agama itu bisa menjadi ruang dialog yang kritis seperti ini? Karena yang tadi kita menjudge orang lain itu kan bisa dari mindsetnya ya, Prof. Nah, itu kan bisa dimulai dari sekolah gitu. Nah, apakah bisa kurikulum agama itu bisa dimunculkan agar bisa mendorong dialog kritis ini, Prof? Bagus. Begini, juga banyak faktor yang terlibat. Boleh jadi kurikulumnya benar, pengajarannya pun juga benar. Tapi begitu mendengarkan ceramah di masjid, khutbah di gereja, dapat diprovokatori lagi untuk kelompok tertentu, untuk ego sektoral mereka, ya kan.
Jadi ilmu yang dipelajari di sekolah mungkin bagus, tapi ada pendatang luar, ya, yang merondai mereka begitu keluar dari sekolah, dijemput, ya, dibawa kemana-mana, indoktrinasi. Jadi seolah-olah pemahaman yang dipelajari di sekolah itu salah, yang benar adalah mereka. Nah, disinilah labilnya seorang pemuda. Akhirnya nanti kalau dia ikut larut dengan pendatang baru tanpa kurikulum, tanpa penanggung jawab, berarti dia kan anak kita terjebak. Mana yang paling bagus? Kurikulum sekolah yang dipelajari di sekolah atau orang liar seperti tadi? Nggak tahu pertanggungjawabannya dari mana. Nah, hemat saya, justru di sini perlu kita memberikan legitimasi terhadap pengajaran sekolah. Jadi bukan melakukan konflik karena pelajaran dari sekolah, tapi mungkin juga hadirnya dari faktor eksternal dari sekolah itu sendiri. Karena guru-guru agama sekarang ini sudah di-training sedemikian rupa untuk tidak mengajarkan kekerasan. Tapi membalik di rumah-rumah ibadah yang lain, siapa yang training mereka? Kan nggak ada yang kontrol ya kan? Jadi saya pikir jangan meninggalkan agama hanya lantaran karena ada konflik dalam masyarakat yang bertema agama. Agama tetap diperlukan. Saya ingin mengatakan begini, agama itu memang apa ya? Agama itu sahabat tapi paling merepotkan. Sahabat merepotkan. Sahabat karena kita rasanya nggak bisa hidup tanpa agama kan. Iya. Repotnya, bangun sholat, puasa, merepotkan kan. Bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi orang yang enjoy dengan kewajiban-kewajiban agama, ya enjoy aja ya kan. Jadi agama adalah sahabat yang merepotkan. Ya kalau tidak mau repot jadi orang kafir. Tapi kalau mau menjadi orang kafir, nanti pasti akan tidak tenang, nanti pasti akan terubur-ubur dengan ketidaktenangan dan seterusnya. Jadi ada cost-nya. Ketenangan itu ada cost-nya. Cost-nya apa? Anda harus beragama. Beragama itu juga ada cost-nya. Anda harus bangun subuh, salat. Anda harus membayar zakat. Anda harus haji. Kalau nggak mau, ya mati aja. Prof, ini kan tadi ya, agama itu kayak nuklir, agama itu bisa jadi sahabat sekaligus juga jadi masalah ketika kita juga salah memahaminya. Yang kita lihat itu kan Prof. Nasar ini dialog lintas agamanya seringkali dipromosikan. Bahkan rukun menjadi prioritas juga di Kementerian Agama kan ya. Dulu pas waktu di Masjid Istiqlal juga saya pernah terlibat di rukun interfaith dialog gitu. Yang menarik nih mungkin sebenarnya dialog lintas iman itu tuh ngomongin apa sih Prof sebenarnya? Apakah ngomongin iman masing-masing atau apa? Ini biar kita clear aja sebenarnya. Jadi kita ngomongin apa aja. Nah. Karena hidup ini kan berbagai aspek ya kan. Misalnya kita bicara dengan Paus, datang ke Istiqlal. Saya datang ke Vatikan juga. Wah, saling menyambut satu sama lain. Pelukan. Kita pelukan satu sama lain, tapi juga ada perang satu sama lain karena agama kan. Nah, yang paling penting untuk kita sampaikan di sini ya bahwa sebetulnya kalau orang menyadari pentingnya agama, maka sebetulnya agama itu lebih gampang kita mencari persamaannya daripada perbedaannya. Yang suka mencari perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain, itu adalah wawasannya yang sempit itu. Semakin dalam pemahaman orang terhadap agamanya masing-masing, maka itu akan semakin damai satu sama lain. Tapi semakin dangkal pemikiran, pemahaman keagamaan orang, itulah yang menjadi orang paling berpotensi untuk berkonflik. Agama kan seperti jari-jari tangan ini ya. Ini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya, kalau kita tarik ke atas, akhirnya kita akan berjumpa. Ya, jadi perjumpaan itu lebih banyak daripada perbedaannya. Tapi kalau kita memenggal di sini, bedanya banget ya. Nah kalau begini pun juga masih hipokrit ini ya, masih bisa pecah. Tapi kalau kita angkat ke atas, ini nggak mungkin pecah kan? Maka itu istilahnya Al-Quran itu ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita naik ke atas, bukan kemarilah untuk mencari perdamaian. Kalau ingin mendamaikan satu agama dengan agama lain, naik ke atas. Ya. Akhirnya kan kita ketemu di kitab suci. Jangan-jangan perbedaannya hanya karena perbedaan nomenklatur ya kan, misalnya perbedaan istilah, ya, wah agamanya lain di situ, Allah Tuhannya. Nah, jadi Islam itu Allah, kemudian Yahudi itu El,
Kristen itu Eloh, ya kan. Jadi kata jadinya kan sama tuh. Ilahun, Allah, dan Eloh. Ya. Nabinya pun juga begitu. Coba kita lihat. Di sana disebut Adam Hawa. Kita di sini Adam Hawa. Di sana disebut Abraham. Kita di sini Ibrahim. Di sana Salomon. Di sini Sulaiman. Nabi Sulaiman kan. Di sana Yosef. Di sini Yusuf. Di sana Moses. Di sini Musa. Di sana Yesus. Di sini Isa. Ya kan? Di sana Gabriel. Di sini Jibril. Di sana Michael. Di sini Mikail. Istilahnya beda, tapi orangnya itu juga kan, sejarahnya itu juga. Nah banyak orang berbeda pendapat itu karena disebabkan karena nomenklaturnya fanatik, ya. Ketuhanannya Maha Esa, ya. Bagaimana keesaan Tuhan itu? Ya. Apakah esa itu perbuatannya kah, sifatnya kah, zatnya kah? Nah, jadi banyak pandangan filsafatnya pun juga berbeda. Kok ada Trinitas, ya? Yaitu Yahudi Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Allah Kudus, Roh Kudus, ya kan. Trimurti, ya. Hindu ada Tuhan, ada Brahma pencipta, ada Siwa pemelihara, Wisnu pemelihara, ada Siwa penghancur. Nah, kok beda-beda? Itu kalau kita berhenti pada nomenklatur itu sangat berbeda. Tapi kalau kita bisa damaikan, misalnya kan, Tuhan pencipta Brahma. Kita kan juga apapun yang mau dilakukan, menciptakan apapun, baca basmalah kan. Ada Wisnu. Wisnu itu Tuhan itu pemelihara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah itu pemelihara alam, ya kan. Nah, ada juga la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Jadi penafian di situ kan, illallah kecuali Tuhan. Jadi kita bisa cari titik temunya. Oh, kalau Brahma itu dekat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau Wisnu itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Shiva itu La ilaha illallah Muhammad. Kan Shiva itu kan menghancurkan, bukan menghancurkan yang lain. Semua harus hancur kecuali satu, manunggaling kaula Gusti, ya kan. Jadi yang semuanya ini menjadi satu. Itu yang disebut dengan Advedanta. Jadi yang ada hanya satu. Jadi penghancuran sudah enggak ada pohon. Aku melihat pohon, kata Quran, ya, apa istilahnya itu, walillahil masyriq wal maghrib, fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap ke mukamu, engkau melihat wajah Tuhan. Jadi saya tidak melihat apapun kecuali melihat Tuhan. Kenapa? Karena sudah bagi saya sudah hancur pohon, ada hancur lautan, sudah hancur langit. Yang aku lihat hanya Tuhan. Dia yang tampil dalam bentuk langit, dia yang tampil dalam bentuk pohon kelapa, kucing dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah sampai ke kesadaran kolektif fana istilahnya itu, dia nggak melihat siapapun kecuali Tuhan. Itu Shiva itu. Jadi jangan artikan penghancuran, pembebatan sadis banget. Ada yang setengah mati mencipta, ada yang setengah mati memelihara, dihancurkan. Bukan. Jadi Prof, kalau gitu kan rukun itu bahasa lain mungkin kalau saya awam ya, toleransi katanya. Tapi banyak juga orang yang mungkin saudara-saudara kita yang takut toleransi itu kebablasan. Iya. Jadi gimana nih kadar toleransi yang lebih? Apa yang dimaksud rukun dulu? Rukun itu artinya ada bahasa rakan yarkun rukun. Rukun itu begini. Ini kan gedung ya. Ada subsistemnya dalam bentuk tiang. Subsistemnya fondasi, subsistemnya itu atap, subsistemnya itu. Tapi itu terangkai satu persatu menjadi satu kesatuan. Itu namanya rukun. Jadi sama dengan sistem. Ada subsistem yang lain saling kait-mengait menjadilah sebuah bangunan. Istiqlal misalnya. Rukunnya itu ada menaranya, ada mimbarnya, ada mihrabnya, ada dindingnya, ada kubahnya, ada muazzinnya, ada lampunya. Maka jadilah Istiqlal. Jadi satu kesatuan itu disebut dengan rukun. Saling berfungsi satu sama lain itu rukun. Kalau toleransi itu artinya kesediaan untuk berdamai dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu intinya toleransi. Toleransi itu bukan menyamakan yang harus berbeda. Dan juga toleransi itu ialah bukan membedakan yang harus sama. Kan kesalahpahaman orang memahami tentang toleransi itu
seolah-olah ingin menyamakan sesuatu yang berbeda. No, toleransi tidak mungkin akan menyamakan yang berbeda. Toleransi juga tidak akan membedakan yang sama. Nah, apa persamaan kita dengan Katolik Protestan? Sama-sama pencuri itu nggak bagus, sama-sama berzina itu nggak bagus, ya kan? Ya, itu jangan dibedakan yang sama. Nah, contoh lain perbedaannya, ya Katolik pergi ke gereja, Islam pergi ke masjid. Oh sama aja kok masjid gereja. Itu menyamakan yang berbeda kan? Itu bukan toleransi. Pemahaman toleransi yang dalam arti mau menyamakan semuanya itu pemahaman toleransi yang keliru. Keliru itu. Toleransi yang sejati itu ialah kesediaan kita untuk berdamai dengan orang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Kesediaan kita untuk mampu membedakan yang memang harus dibedakan, mampu menyamakan sesuatu yang memang harus disamakan. Jadi jangan berpikir konflik, wah ini mau menyamakan semua yang berbeda, itu salah. Oh ini juga sebaliknya, mau membedakan sesuatu yang sesungguhnya sama, salah. Jadi toleransi itu kan Kesediaan menerima. manusiawi banget itu ya. Kesediaan menerima yang berbeda. Kesediaan menerima orang yang berbeda dengan diri sendiri, ya kan. Ya itu. Ya, toleransi itu. Jadi bukan menyamakan yang memang seharusnya berbeda, tapi kesediaan menerima yang Dan berbeda. bukan juga membedakan yang seharusnya sama. Oke. Nah, itu enak tuh. Lakum dinukum Waliyadin. agama lu gua ya kan. Jadi Tapi nggak usah berantem juga gitu. jangan berantem. Mari kita sepakat dalam perbedaan kan. Oke, Anda pergi ke katedral, saya pergi ke Istiqlal. Ketemunya di terowongan. Terowongan. Oh, itu ada terowongan bagus sama Terowongan Istiqlal, ya kan? Toleransi. Ya, Prof. Ini yang relevan untuk sahabat nih. Ekoteologi menjadi salah satu yang memang prioritas juga. Karena tadi ya peran agama sebenarnya itu dia menggerakkan. Dan agama itu kan landasan etika dan moral. Tidak ada agama yang mengajarkan perusahaan lingkungan. Tapi ternyata Di balik itu. kita banyak melihat di negara-negara yang religius, tingkat keberagaman tinggi, bukan hanya Indonesia, tapi lingkungannya rusak. Tingkat korupsinya tinggi gitu. Nah, ini gimana, Prof? Kira-kira, Prof? Man behind the gun, ya kan? Manusia di balik senjata itu. Kalau pedang itu di tangan orang jahat, dipakai merampok, ya kan? Tapi kalau pedang itu di tangan orang baik, dia pakai untuk membersihkan lahan-lahan yang bisa mengganggu orang kecelakaan, ya kan? Dia bisa menebang pohon yang layak untuk ditebang karena mengganggu tanaman lain yang bisa tumbuh, ya kan? Kan kita harus berpikiran adil. Jadi ini kan setiap agama itu ada 3 dimensinya. Ada dimensi mitos, ada dimensi logos, ada dimensi ethos. Mitos itu dalam bahasa Inggris to myth itu bukan berarti negatif connotation seperti bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia kalau kita mitos itu kan ada sesuatu yang fiktif. Oh iya, fiktif, nggak nyata. Padahal dalam bahasa Inggris itu myth itu kan sesuatu yang sifatnya kepercayaan. Setiap agama pasti bersumber dari keyakinan, kepercayaan. Dari keyakinan itu nanti ada artikulasinya menjadi logos. Syariahnya itu logosnya, ilmunya. Implementasi dari logos itu lahirlah ethos. Ethos itu adalah perilaku sehari-hari kita. Jadi kalau kita ingin merubah ethos seseorang itu, mustahil tanpa bisa merubah sistem logos di atas. Tidak bisa merubah logos tanpa merubah sistem mitos. Mitos itu wilayahnya teologi. Maka itu kita pakai ekoteologi. Apa artinya ekoteologi? Teologi kita selama ini kan tidak eko ya. Teologi langit gitu ya. Teologi macam-macam jauh dari manusia itu sendiri. Padahal kita tinggal di bumi. Ekoteologi artinya kita harus menyayangi alam di mana kita berada. Ya kan? Makanya itu ekoteologi ini kita perkenalkan di Kementerian Agama bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba tanpa lokus. Tanpa suatu tempat yang mendukung kita kan. Dan lingkungan yang mendukung itu harus sehat. Bisa nggak kita khusyuk dalam salat kalau gempa bumi? Kalau banjir, ya kan? Kalau apa namanya perampok datang, kan nggak mungkin. Jadi
ekoteologi itu artinya, mari kita menciptakan ekosistem lingkungan yang bisa membuat kita itu benar jadi manusia. Bisa legal kita, bisa khusyuk kita beribadah, bisa tenang kita melakukan kegiatan rutin sehari-hari. Tanpa ada ancaman preman, perampok, tanpa ada ancaman gempa bumi. Ya, bagaimana mencegah gempa bumi itu ya, mari kita sehatkan lingkungan. Ya kan? Bagaimana mencegah banjir? Jangan menebang pohon sembarang tempat. Nah, kenapa ini terjadi seperti di Medan, di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Barat? Itu karena ada maskulinisasi teologi di sini. Nah, kita tantangan ekoteologi itu bagaimana menciptakan green teologi, teologi hijau. Ini ada yang aneh dalam masyarakat kita ini kan. Tuhan kita itu kan lebih menonjol sebagai the father of God. Oh iya. Lebih menonjol sebagai Tuhan jantan. Maskulin. Pada Tuhan itu sebetulnya dalam teks Al-Quran kita baca dan kitab suci yang lain, Tuhan itu pada semua agama lebih menonjol sebagai feminine God. Feminine lembut. Coba bayangkan dalam Al-Quran itu kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Ar-Rahim terulang 114 kali dalam Quran. Ar-Rahman 57 kali. Belum lagi Al-Afu, Al-Ghafur dan sebagainya kan. Jadi nama-nama Tuhan yang maha nurturing, maha lembut, maha pengasih, bertebaran di halaman demi halaman Quran. Jadi kitab sucinya itu kitab feminin, Tuhannya juga feminin, tapi hambanya kok super maskulin. Merusak. Struggle-nya menonjol, pada Tuhannya nurture. Rabbon itu kan nurture, merawat, memelihara, mengasuh, membelai, menyayangi. Itu nurturing. Tapi kok umatnya, hambanya, itu struggle. Babat, dia kan tebang, timbun, bulldozer. Nah, ini kita akan sesuaikan. Bagaimana teologi yang maskulin ini kita rubah menjadi teologi feminin. Karena aslinya teologi itu sebetulnya feminin. Penuh kelembutan. Ya. Karena manusia itu punya nafsu, nafsunya dominan daripada reasoningnya, daripada intelektualnya, daripada rohaninya ya kan. Nah, tantangan kita, dan inilah yang dilakukan Kementerian Agama sekarang, mengembalikan proporsi agama itu kepada yang sebenarnya. Bagaimana melakukan proses demaskulinisasi teologi dengan cara menciptakan apa yang kami silakan dengan ekoteologi. Teologi kita selama ini sangat maskulin. Warisan dari mana itu teologi maskulin? Padahal Tuhannya feminin, kitab sucinya feminin, semua nabi feminin. Harusnya kan umatnya juga mengikuti dia itu feminin juga. Nah, tapi kok umatnya sedemikian ini, berarti itu lebih banyak ikut iblis daripada ikut malaikat. Maka itu kita perlu melakukan perubahan teologi. Dari teologi maskulin kepada green teologi, teologi feminin. Teologi yang lebih merawat, membimbing, mengasuh, menyayangi. Nah, itulah kurikulum cinta tadi, ujungnya tuh. Ya kalau dilihat seperti ini kan perannya sangat sentral ya Kementerian Agama ini, dan bagaimana mengkonkretkan seluruh konsep-konsep tadi itu menjadi aksi-aksi yang memang mudah dan aplikatif untuk diikutin gitu. Dan itu tidak gampang. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan kalau kita nggak punya wawasan, kalau kita nggak punya konsep. Maka itu kita harus mulai dari konsep. Jangan langsung mau menyelesaikan akibat. Nggak mungkin akibat itu bisa diselesaikan tanpa menyelesaikan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Tidak mungkin bisa kita menjernihkan air di hilir. Kalau menjernihkan air itu dari hulunya kita jernihkan ya kan. Apa mungkin kita bisa menjernihkan air di hilir sementara sumbernya itu keruh? Maka itu kita mulai dari teologi. Nah, inilah Kementerian Agama mencoba merunut secara sistematis urutan persoalannya. Jadi profesional kita menangani agama. Jangan hanya tiba akal cuma periode saya 5 tahun kok. No. Apa yang kita canangkan di sini itu mungkin tidak dipanen 5 tahun, tapi mungkin 10 tahun akan datang. Kita sudah meninggal ya kan. Tapi insya Allah ke depan panen nanti hasilnya kurikulum cinta ini. Panen nanti hasilnya dengan ekoteologi ini. Indonesia nanti akan menjadi kiblat peradaban dunia modern. Amin. Kenapa? Kita bersahabat dengan lingkungan, kita merawat cinta kasih
cinta itu bukan hanya antar sesama kita ya kan, tapi tatuan asli bahasa Hindu Budanya itu, engkau adalah aku. Ketika aku memberikan sesuatu yang banyak kepadamu, saya nggak nyesal karena engkau adalah aku. Hai kucing, engkau adalah aku. Kalau kamu lapar sama dengan kalau aku lapar ya kan. Hai tumbuh-tumbuhan yang menguning, kamu nggak pernah disiram, kasihan deh kamu kalau puasa. Saya ingin engkau buka puasa, enak kalau saya buka puasa, siram engkau. Hai sungai, engkau adalah aku adalah engkau. Aku nggak ingin menjadikan engkau WC umum atau tong sampah umum, karena aku juga tidak suka yang kekotoran itu. Jadi jangan dibatasi tatuan asli itu hanya sesama manusia, tapi tumbuh-tumbuhan, burung, ikan, bahkan alam. Nggak ada benda mati kan dalam bahasa agama itu. Semuanya bertasbih, cuma kita nggak paham tasbihnya kan. Nah kita kembalikan pada proporsi agama yang sesungguhnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamun tasbih. Semuanya bertasbih, kita cuma nggak tahu bahasa tasbihnya apa. Kalau cara pandang seperti ini kita pakai, jangan-jangan polisinya sudah tidak banyak lagi. Karena polisinya dalam hati kan. Polisi hutannya nggak ada polisi yang jaga di situ. Oh, aku nggak boleh menebang. Kamu banyak sekali ribuan burung bersarang di atas. Kasihan kamu beranak pinak di sini sekian lama ya. Kalau aku tebang kamu, aku nggak jadi tebang. Tapi kalau sekarang, begitu melihat batang pohon gede, matanya hijau $. Makanya tuh mejanya bermiliar-miliar tuh. Begitu melihat rawa-rawa, wah ini kalau ditimbun ini $. Nah, jadi itu teologi maskulin, tapi teologi feminin, kasihan tuh ada rawa-rawa ini, ada ikan beranak pinak di situ. Iya, kamu hidup, aku juga hidup ya. Oh iya, hai burung-burung, saya tidak akan ganggu rumahmu. Ya, hai semut, jutaan kamu bersarang di situ. Aku juga tidak akan mengganggu kamu. Mari kita hidup bersama-sama kan. Itu teologi cinta kan. Di antara semua tugas berat Kementerian Agama itu ya Prof, dari tadi kerukunan, kemudian ekoteologi ini. Lalu apa gitu bagaimana optimisme Kementerian Agama ketika melihat anak muda gitu ya, dalam konteks agama, apalagi dengan anak muda sekarang yang mulai terbuka, kemudian mereka menerima banyak informasi. Nah, apa optimisme? Ini sekaligus pertanyaan terakhir ya, karena tadi udah Kalau- ada aba-aba. Kalau cinta sudah berbicara, semuanya akan mudah. Kalau keikhlasan berbicara, semuanya akan gampang. Yang bikin susah suatu pekerjaan itu karena kalau tidak ada cinta. Kalau kita enjoy terhadap sholat tahajud, enjoy terhadap puasa, nggak ada beratnya tuh. Bahkan kita enjoyable ya muncul kan. Jadi kalau cinta sudah berbicara, ya teh kambing pun jadi kopi. Jadi kalau kita ingin optimis, milikilah cinta, milikilah keikhlasan. Ya, keikhlasan, cinta itu melahirkan keikhlasan. Kalau cinta sudah bekerja, keikhlasan sudah bekerja, minggir. Keikhlasan tidak pernah dibunuh oleh siapapun. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Ya kan? Setuju. Tanpa ada keikhlasan, nggak ada keajaiban. Apa itu keajaiban? Miracle, tidak masuk akal tapi fakta. Mana mungkin Indonesia bisa merdeka dengan senjata bambu runcing melawan jet, tapi ada cinta, ada keikhlasan. Allahu Akbar. Indonesia merdeka kan. Itu keajaiban. Dan keajaiban harus ada. Dan setiap hari ada. Kuncinya adalah cinta, ikhlas. Kayak Anda kan berhasil menemukan saya di sini. Dengan mudah pasti ada cinta dan ketulusan. Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, terima kasih banyak. Ini kita disaksikan oleh gambar di background ini. Jadi keberagaman adalah kekuatan kita, begitu ya. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima perbedaan, tidak harus menyamakan yang berbeda atau mungkin memberbedakan yang sama, begitu. Banyak sekali pelajaran yang kami petik hari ini, dan kita semakin paham bahwa Kementerian Agama itu sentral, megang tombol nuklir. Iya, pemegang tombol nuklir. Jadi kami sangat berharap tombol nuklir ini menjadi kekuatan yang positif lah ya, dan aset kita adalah keberagaman. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu dan kami menunggu aksi-aksi Kementerian Agama yang menjadi maslahat untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof.
Sampai ketemu lagi, teman-teman.